Selamat malam teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil rebranding kami yang bernama Rendes Fauz. Jadi kita itu kelompoknya ada Uin Humaida, Muhammad Ed Fauzan, dan Axel Lorenza. Oke, boleh next. Buat briefnya sendiri, jadi itu kami adalah workshop belajar bernyanyi dan fokus kami yang menonjol itu di sini adalah instruktur yang profesional. Terus buat target audiensnya sendiri kita adalah wanita, sama kita juga mau nunjukin kalau kita tuh excitement dan juga old fashion. Dan di sini kliennya juga ada minta buat pilih logonya itu lettermark sama warna ungu. Oke, next. Dan juga logonya itu bakal dibordir di seragamnya. Oke, boleh next. Oke, yang selanjutnya ada conducting research. Nah, buat latar belakangnya sendiri, jadi karena dalam beberapa tahun terakhir banyak hal baru muncul, karena itu perusahaan kami yang bergerak di bidang workshop belajar menyanyi juga harus ada beradaptasi. Nah, semakin banyak workshop yang serupa juga dan banyak tampilan merek yang lebih segar agar perusahaan kami tidak tertinggal, maka kami perlu melakukan rebranding ini atau pembaruan merek. Dan dengan rebranding ini, perusahaan kami dapat memberikan wajah baru sesuai dengan semangat kami sekarang, juga tempat belajar menyanyi yang seru, kreatif, dan mendukung setiap orang untuk percaya diri dan berkembang lewat musik. Buat tujuannya sendiri, jadi perusahaan kami ingin membangun identitas brand yang kuat, terus juga bisa lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Sama harapannya dengan tampilan baru ini, perusahaan kami bisa menunjukkan bahwa ini bukan sekedar tempat bernyanyi, tapi juga bisa mengekspresikan diri lewat musik. Terus karena banyak workshop baru dengan branding yang lebih kuat, maka perusahaan kami tidak mau kalah saing. Jadi kami harus memperbarui citra agar tetap menonjol. Terus juga perusahaan kami dapat terbuat seperti serius, profesional, dan terpercaya. Next. Permasalahan sendiri yang pertama itu pastinya ada persaingan brand. Jadi persaingan brand sini adalah persaingan dengan kursus belajar penyanyi lain yang sudah memiliki branding kuat, sama aspirational konsumen generasi muda lebih tertarik merek yang terlihat modern, kreatif, dan profesional. Terus yang ketiga ada brand outdated, yang mana logo, nama, dan tampilan merek lama sudah tidak mencerminkan perkembangan dan visi perusahaan saat ini. Next. Selanjutnya ada riset dan analisisnya. Jadi buat studi pasarnya sendiri itu kami kurang tempat belajar penyanyi yang fun dan energik. Dan karena kurangnya itu, kita harus menawarkan suasana belajar yang bersemangat, menyenangkan, dan membangun rasa percaya diri. Oleh karenanya ini menjadi celah pasar yang bisa dimanfaatkan dengan menghadirkan workshop penyanyi yang energik dan penuh dukungan positif. Next. Oke, yang selanjutnya ada target audiensnya. Di sini yang pertama itu ada segmentasi demografis, di mana usia di sini target kami itu adalah perempuan berusia 7 sampai 45 tahun. Yang kedua ada segmentasi psikografis, di mana gaya hidupnya itu aktif, kreatif, menyukai seni dan ekspresi diri. Terus yang ketiga ada segmentasi geografisnya. Jadi kami di sini memilih lokasi perkotaan atau suburban, di mana akses ke fasilitas workshopnya lebih mudah. Dan fokus awalnya itu bisa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Yang keempat itu ada segmentasi perilaku. Jadi kami di sini memiliki manfaat yang dicari. Yang pertama ada peningkatan skill vokal, percaya diri, ekspresi diri, dan pengembangan diri. Yang kedua ada status pengguna, di mana pemula hingga semi profesional yang belum merasa cukup puas dengan pelajaran konvensional. Next. Ini ada insight realnya. Jadi buat bisnis kami sendiri yang tadi sudah dijelaskan, yaitu perusahaan yang menyediakan workshop untuk belajar bernyanyi dengan nuansa klasik namun bersemangat dalam waktu yang bersamaan. Buat unique selling point kami sendiri di sini ada workshop eksklusif khusus untuk perempuan, menyediakan materi workshop dan fasilitas kelas dunia, menggunakan metode belajar yang interaktif, dan juga menyediakan workshop secara online maupun offline. Terus buat key challenge-nya, itu ada persaingan dengan kursus penyanyi lain, kesulitan menjangkau target pasar, klien yang mudah bosan, persepsi orang bahwa berarti seni dan musik hanya membuang waktu, dan juga ada keterbatasan dalam menjalin kerjasama dengan tenaga profesional skala internasional terverifikasi sesuai genre lagu. Nah, buat main touch point-nya sendiri kita ada di media sosial Instagram, TikTok, Linktree, dan bersama Experience. Terus supporting touch point-nya ada voucher, supportive community, video tutorial, dan panduan, serta sertifikat. Di sini juga ada highlight datanya, di mana Rendes Fauz itu merupakan perusahaan tempat belajar bernyanyi melalui workshop dengan nuansa klasik old fashion. Next-nya itu ada clarifying strategi. Oke, untuk klarifikasi strateginya, kita udah menganalisis beberapa kompetitor. Itu ada 5. Yang pertama ada Yamaha Music School. Itu punya kelebihan instrukturnya berpengalaman, fasilitasnya lengkap, dan modern. Tapi harganya tuh cukup mahal, sekitar 400 sampai 700 ribuan. Terus ada Indra Aziz
vokal studio, punya instruktur yang profesional, tapi harganya mahal, 1.350.000-an hanya untuk sebuah workshop lokal. Lalu ada Ensiklomusika Music School, kelebihannya instrukturnya berpengalaman. Lalu metode pembelajarannya tuh berkualitas, tapi kekurangan juga cukup mahal, sekitar 700 ribuan. Dan lokasinya tuh cuma tersedia di kota besar aja. Lalu ada School of Parenting, harganya cukup terjangkau, tapi fasilitasnya nggak sebaik sekolah musik lainnya. Lalu ada UPH, Conservatory of Music. Kelebihannya tuh murah, cuma 50 ribuan, tapi kekurangannya tuh cuma bisa online. Nah, kita juga udah ngelakuin analisis ke brand kita sendiri, Randes Foss. Jadi, kita udah uh, nyari kompetitornya itu menonjolkan kualitas tertinggi dalam pengajaran. Jadi pembelajarannya yang dikasih tuh eksklusif, terus fasilitasnya tuh premium. Lalu produk use and application-nya kita tuh bisa dipakai oleh semua kalangan perempuan ya, bisa pemula ataupun penyanyi yang pengen belajar buat teknik nyanyi. Lalu ada produk price-nya, workshop ini buat fasilitas yang eksklusif itu harganya cukup terjangkau ya, dibandingkan workshop lainnya. Lalu ada produk quality. Workshop musik ini nawarin pelatihan dengan penyanyi profesional atau coach terkenal, sesuai dengan berbagai genre musik yang ada. Terus ada produk atribut sama benefits. Nah, kita tuh punya kurikulum yang terstruktur. Terus itu punya metode belajar teknik vokal yang beragam, sehingga bisa belajar kapan aja, bisa offline atau online, sehingga membantu siswa untuk lebih bisa mengekspresikan dirinya dan percaya diri. Nah, untuk brand positioning-nya sendiri, berdasarkan analisis yang tadi, brand Randes Foss itu ada di kuadran nomor 2 di tempat high quality, tapi price-nya tuh lumayan terjangkau. Jadi, masih bisa dianggap unggul lah di antara brand-brand lainnya. Untuk brand story-nya, kita kan punya dunia musik. Nah, dunia musik itu punya berbagai genre lagu yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Nah, kita tuh terinspirasi dari era ketika musik tuh cuma jadi hiburan aja. Tapi sekarang juga buat sarana buat nyampain perasaan. Nah, Randes Foss itu kita pengen ngebuka ruang bagi perempuan buat ekspresiin dirinya, buat ngenal suaranya sendiri dan nemuin keberanian buat bersinar dan jadi diri sendiri. Nah, itu tuh kita bikin ide narasi, yaitu find your voice, sing your dream. Nah, sesuai sama yang story tadi. Begitu. Untuk brand promise-nya sendiri, kita tuh nggak cuma ngasih pelatihan nyanyi aja, tapi juga ngasih ngedorong prestasi sama metode belajar yang fun, terus bikin para pesertanya tuh excitement gitu, sehingga mereka lebih bisa mengekspresiin dirinya dengan lebih bebas, dan ada komunitas yang ngedukung mereka gitu, jadi mereka bisa lebih leluasa. Untuk mind mapping sendiri, kita punya target perempuan usianya 7-45 tahun. Untuk value yang kita highlight di sini, fasilitas yang eksklusif untuk memaksimalkan peserta mengekspresikan dirinya sambil untuk penyanyi. Nah, dari hal ini kita dapat satu kata nih, yaitu not nada. Not nada ini nanti kita bakal implementasiin logo yang bakal kita buat. Untuk value lainnya, waktunya fleksibel, metode belajarnya interaktif, yang ngebikin para siswa tuh excitement gitu. Terus kita ngusung tema old fashion yang diminta klien tadi, itu kita ngambil gaya desain paisley yang kita implementasiin ke suasananya sama elemen grafis dan interior. Nah, itu tuh sifatnya dinamis dan simetris. Untuk visualnya sendiri, old fashion kan identik sama retro ya. Dan si klien tadi minta yang warnanya tuh warna ungu. Nah, kita nyari yang old fashion tapi warna ungu nih. Dan kita ketemu di tahun 1970-an. Nah, di situ tuh gaya desainnya tuh paisley dan autentik.
untuk Paisley sendiri warnanya tuh lebih condong ke pink cerah, kuning, oranye magenta, ungu, saffron, sama biru. Dan shape-nya sendiri tuh seamless pattern. Jadi kayak terus berkesinambungan gitu. Dan sifatnya geometris sama kayak yang elemen grafis di Paisley tadi. Dan keywordnya sendiri dari semua itu tadi kita dapat 5 keyword yaitu excitement, expression, dekoratif, dinamis, dan old fashion. Untuk mood boardnya di sini bisa dilihat ini ada pattern-patternnya, visualnya bagaimana, dan warna-warnanya. Di sini ada kayak bunga-bunga gitu, terus garis-garis, serta kayak suasana yang warnanya tuh excitement gitu. Silahkan. Baik, yang ketiga adalah masuk pada designing identity. Next. Nah, ini merupakan konsep identitas visual stylescape yang sudah kami rancang, yang mana stylescape ini terdiri antara logonya itu sendiri, lalu ada penjelasan singkat terkait dengan fokus perusahaannya, lalu ada color palette, tipografi, imagery, dan juga beberapa implementasi mockup seperti itu. Next. Nah, ini merupakan logo kami dengan warna utama yang kami gunakan adalah ungu sesuai dengan request klien, dan juga dengan tagline yang kami buat adalah Find Your Voice and Sing Your Dream. Next. Nah, untuk color palette di sebelah kiri merupakan primary color dan sebelah kanan adalah secondary color. Next. Untuk tipografi, Oke, silakan. Untuk tipografi, itu untuk headline kami menggunakan Velveta, dan next untuk subheadline dan juga untuk subheadline dan juga body text kami menggunakan Playwright Degrand. Next. Oke, masuk pada pemaknaan daripada logo kami sendiri. Pada intinya yang bisa saya jelaskan adalah warna utama yang kami gunakan sesuai dengan request klien, yaitu warna ungu, yang mana ungu adalah warna yang mencerminkan perpaduan antara semangat inovasi dan pesan nostalgia. Juga warna yang membangkitkan kenangan indah. Dan juga dengan menggunakan font serif yang menonjolkan karakteristik elegan, klasik, dan profesional yang selaras dengan identitas perusahaan ini. Dan secara keseluruhan, logo ini menjadi simbol yang menyatukan semangat, estetika, dan kepercayaan diri. Next. Nah, untuk super grafik, dengan seamless geometric pattern, dengan 4 motif yang berbeda melambangkan harmoni dan keberagaman. Kombinasi warna ungu, pink, oranye, dan hitam menggambarkan perpaduan antara kelembutan feminim, semangat positif, dan kekuatan yang mendalam. Pola ini menjadi simbol estetika yang mendukung identitas perusahaan dengan mendorong kreativitas dan ekspresi diri dari pesertanya. Pola ini memperkuat daya tarik perusahaan dengan menciptakan suasana eksklusif yang penuh makna. Next. Ini adalah beberapa fotografi dari imagery yang bisa memvisualisasikan perusahaan kami akan seperti apa nantinya. Next. Nah, ini adalah sistem layoutnya. Ada name card dan juga desain tote bag dan flyer atau poster. Next. Dan ini adalah proses desain logo dengan 5 sketches kami. Next. Dan yang keempat, poin keempat adalah creating touch point. Next. Nah, untuk mockup media cetak dari perusahaan Rendezvous sendiri ini ada kami buat lanyard ID card dan juga name card. Next. Dan juga media terakhir adalah media digital berupa postingan Instagram dan Instastory. Next. Next lagi. Nah, ini adalah beberapa sumber yang kami Ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk
Selama ini kami mengembangkan perusahaan Rendezvous ini sendiri. Terima kasih.